Kita semua tahu kan ya, guru itu pilar penting dalam pendidikan. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau pilar itu sendiri rapuh karena nggak ada yang melindungi? Soalnya di kelas itu guru nggak cuma ngajar, tapi juga harus mendidik, membimbing, dan ya kadang-kadang menegakkan disiplin. Nah, bagian disiplin ini nih yang bisa jadi pedang bermata dua, yang bikin posisi mereka jadi serba salah dan bahkan bahaya. Disinilah dilema utamanya. Satu sisi, seorang guru kan pengennya mendisiplinkan murid demi kebaikan si murid itu sendiri. Tapi di sisi lain, ada bayang-bayang resiko hukum yang selalu mengintai. Nah, inilah konflik inti yang bakal kita bedah bareng-bareng dan jadi alasan kenapa sebuah kota di Indonesia akhirnya merasa perlu untuk bikin sebuah aturan baru yang khusus. Coba deh, kita renungkan bareng pertanyaan ini. Ketika seorang guru dapat ancaman dari murid atau bahkan orang tua murid cuma karena menjalankan tugasnya, siapa yang bakal ada di belakang mereka? Siapa yang bakal ngebela? Ini udah bukan lagi soal masalah di kelas, ini soal krisis kepercayaan dan rasa aman. Dan ini tuh bukan cuma cerita dari mulut ke mulut loh, ada datanya. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, angkanya cukup bikin miris. 26% kekerasan di sekolah itu sasarannya adalah guru. Pelakunya bisa siswa, bisa juga orang tua. Angka ini tuh kayak alarm keras bahwa ada sesuatu yang harus segera dibenahi. Nah, rasa takut inilah yang jadi akarnya. Banyak guru jadi ragu-ragu buat bertindak tegas. Kenapa? Ya karena mereka khawatir tindakan disiplin mereka itu malah dipelintir dan dianggap sebagai tindak pidana. Kekhawatiran akan dikriminalisasi inilah yang akhirnya mendorong pemerintah Kota Makassar buat ambil langkah konkret. Oke, dari semua masalah tadi, akhirnya lahirlah sebuah solusi. Yuk kita lihat lebih dekat perisai hukum yang baru ini. Inilah dia. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022. Ini bukan cuma tumpukan kertas ya, tapi ini sebuah pernyataan sikap bahwa profesi guru itu harus dihormati dan dilindungi. Peraturan ini sengaja dirancang jadi semacam perisai hukum buat mengembalikan rasa aman dan martabat para pendidik kita. Terus tujuan besarnya apa? Simpelnya gini, bukan cuma melindungi guru, tapi juga mengangkat martabat profesinya. Karena kalau guru merasa aman dan dihormati, proses belajar mengajar jadi lebih efektif. Pada dasarnya, tujuannya itu buat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan efektif buat semua pihak. Nah, yang menarik dari peraturan ini adalah fondasinya yang kokoh. Jadi, perlindungannya itu nggak asal-asalan, tapi dibangun di atas 4 pilar spesifik. Yuk kita gali satu persatu. Oke, kita bedah ya. Di pasal 14 itu disebutin ada 4 pilar utama. Ada perlindungan hukum, perlindungan profesi, terus perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir, perlindungan hak kekayaan intelektual. Masing-masing ini punya peran yang krusial. Pilar pertama, perlindungan hukum. Ini ibaratnya garda terdepan. Jadi, kalau ada guru yang dapat ancaman, intimidasi, atau diperlakukan nggak adil sama siapapun, peraturan ini menjamin mereka dapat bantuan, mulai dari konsultasi sampai pendampingan hukum. Lanjut, yang kedua, pelindungan profesi. Nah, ini soal menjaga karir dan nama baik mereka. Peraturan ini melindungi guru dari hal-hal kayak pemecatan yang semena-mena atau tindakan apapun yang bisa merendahkan profesi mereka. Pilar ketiga ini fokus ke fisik, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini mencakup perlindungan dari risiko kecelakaan di tempat kerja, lingkungan yang nggak sehat, bahkan bencana alam. Dan yang penting, ada jaminan asuransinya. Dan yang terakhir, tapi ini juga penting banget, adalah perlindungan hak kekayaan intelektual. Guru itu kan seringkali inovator ya, mereka bikin modul ajar, metode baru, atau karya-karya lain. Nah, peraturan ini memastikan semua karya dan inovasi mereka itu diakui dan dilindungi secara hukum. Peraturan yang bagus kan butuh penegak yang kuat juga. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bertanggung jawab buat mastiin semua perlindungan ini beneran jalan di lapangan? Siapa yang bakal jadi bodyguard-nya para guru? Jawabannya adalah UPPG, singkatan dari Unit Pelayanan dan Perlindungan Guru. Ini adalah sebuah badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk jadi pusat dukungan dan penegakan aturannya. Merekalah yang bakal jadi tameng utamanya para guru. Dan tugas mereka ini sangat nyata loh, bukan cuma teori. Seperti yang kita lihat, UPPG ini tugasnya mencegah kekerasan, kasih konsultasi, dan pendampingan hukum sampai memantau pelaksanaan peraturannya. Jadi, merekalah mesin yang menggerakkan perlindungan ini. Tapi tunggu dulu. Peraturan ini bukan cuma soal melindungi guru ya. Ini lebih luas lagi. Ini soal menciptakan sebuah keseimbangan baru yang saling menghormati, di mana setiap orang di lingkungan sekolah, guru, siswa, dan orang tua punya hak dan kewajiban yang sama-sama jelas. Nah, ini dia.
Slide ini nunjukin keseimbangan itu dengan jelas. Di satu sisi, guru punya hak buat merasa aman dan dihormati. Tapi di sisi lain, mereka juga punya kewajiban untuk tetap profesional, objektif, dan menggunakan cara-cara disiplin yang positif. Jadi ini jalan dua arah, adil kan? Dan biar keseimbangan ini makin tegas, pasal 25 menetapkan batasan yang sangat jelas. Siapapun dilarang menghina, memaki, mengancam, apalagi melakukan kekerasan fisik ke guru. Aturannya sekarang udah hitam di atas putih, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Terus, kalau ada yang melanggar gimana? Ya ada konsekuensinya. Buat siswa, sanksi administratifnya itu berjenjang. Mulai dari yang paling ringan, teguran lisan, terus peringatan tertulis, sampai sanksi terberat yaitu bisa dikeluarkan dari sekolah. Ini nunjukin keseriusan dari aturan baru ini. Pada akhirnya, ya inilah intinya. Peraturan ini tuh kayak mau menciptakan sebuah kontrak sosial baru di dalam sekolah. Sebuah ekosistem pendidikan yang dibangun di atas fondasi rasa saling menghormati, di mana semua orang, dari guru sampai siswa, tahu peran dan batasannya masing-masing. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, sebuah perisai itu kan nggak cuma melindungi, tapi juga menciptakan sebuah batasan. Nah, pertanyaannya, apakah perisai hukum ini bakal berhasil menciptakan keseimbangan yang ideal antara disiplin dan perlindungan? Dan kira-kira, gimana ya dampak jangka panjang dari aturan ini buat dunia pendidikan kita? Coba deh kita pikirin sama-sama.